Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina bi rahmatika ya dal jalali wal ikram. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, untuk mengawali pertemuan dan kajian kita, dan intinya marilah kita senantiasa sampaikan puja, puji dan syukur kita serta sanjung kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karunia berupa nikmat hidayah serta taufik serta inayah pertolongannya senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini, dapat menghambakan diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan salat maghrib berjamaah, dan tentunya dilanjutkan dengan kajian sebagaimana biasanya. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam semoga Allah sampaikan kehadirat kekasih kita, tauladan kita, junjungan seluruh alam, Habibana wa Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para dzurriat dan segenap pengikutnya yang senantiasa mutaba'ah dan istiqomah menjalankan semua syariatnya, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Insyaallah dengan mentaati apa yang menjadi syariat yang Rasul sampaikan, kita kelak akan diakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan yaumil jaza. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya dengan kerendahan hati saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kami yang berada di depan sini, di tempat ini, bukan berarti kami ini sempurna atau lebih dari yang lain. Mungkin ini hanya karena kebetulan atau ini merupakan amanah kepercayaan, karena kebetulan kami berdua yang dipercayakan untuk menjadi pengurus masjid ini, sehingga kami berkesempatan untuk duduk di sini, bukan berarti yang lain gitu. Jadi sekali lagi, bukan bermaksud kami menggurui, sama-sama belajar. Jadi apa yang nantinya atau yang sudah kami sampaikan tentunya ada kekurangan dan lain sebagainya, sekali lagi kami minta maaf demikian ke depannya, dan tentunya kami senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjawab dari tuntutan dan permintaan yang kemarin disampaikan Pak Haji atas pertanyaan dari Pak Awang Suharsono, saudara UAS, Ustadz Awang Suharsono, apa kemarin supaya azan itu nyambung. Pak Haji suruh ngaji tauhid jawabannya. Jadi kali ini Pak Ustadz ini nyiapkan rupanya ada buku kecil, iya, Aqidatul Awam, syair pedoman hidup kaum muslimin. Ini akan kami coba di pertemuan yang perdana ini taruhlah pengajian iftitah, kuliah iftitah, pengajian pembukaan untuk sebuah kitab yang kecil ini. Ini kitab ini merupakan syair, kumpulan syair yang dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuki. Ini ulama langsung keturunan daripada menantu Rasulullah SAW, yakni Ali bin Abi Thalib. Dan tentunya karena ini masih barang baku, bahan baku, ini ada syarahnya. Sebenarnya ada syarahnya, nanti biar dicari oleh
diakal-akali, dicari. Nanti dengan harapan kita bisa ngaji bersama-sama memberikan penjelasan tentang kitab Aqidatul Awam. Ini syairnya digubah, terdiri dari 57 bait. Ya. Ini dikaji biasanya di pesantren untuk tingkatan sekolah menengah pertama, MTS. Mungkin kalau anak Pak Awang nih, saudara Tio, belajar ini ya, Aqidatul Awam. Nanti kita akan padukan dengan kitab-kitab yang lain, ada Ihya Ulumuddin, ini ada Pemikiran Kalam Teologi Islam. Kita padukan supaya mendapatkan penjelasan yang lebih sempurna lagi ya. Tentunya Bapak-bapak sekalian juga mencari murojaahnya, kita sama-sama belajar. Jadi kami dengan Pak Ustadz sekedar membuka wacana, wawasan, nanti ditambahi sama-sama sehingga pemikiran itu, ilmu itu lebih sempurna. Sama-sama kita mencari ilmu sama-sama, berbagai macam. Sekarang kan mudah diakses untuk ilmu ini. Nah, nanti kita padukan, kita saling tambahi, dimusyawarahkan, didiskusikan bersama. Sebagai seorang muslim itu punya kewajiban setelah mukallaf, atau taruhlah kalau ada seorang mukallaf, berarti kalau masih anak-anak tidak kewajiban. Kalau sudah mukallaf punya kewajiban. Demikian juga seorang yang tadinya non muslim masuk Islam, muslim mualaf, itu juga punya kewajiban, itu menuntut ilmu untuk kesempurnaan agama. Itu juga hal. Ada 3 yang harus wajib dipelajari. Yang pertama mengenai keimanan. Itulah dalam bahasan keilmuannya disebut ilmunya ilmu tauhid atau ilmu kalam, atau lagi mengatakan akidah, ada lagi usuluddin. Masih ada itu ilmunya untuk mempelajari tentang keimanan. Apa lapangannya yang dibahas? Ya tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kitab, hari akhir, dan hari kiamat, qada dan hari kiamat. Kemudian mengimani kepada kitab-kitab yang 4 itu dan lain sebagainya. Hal-hal yang kaitannya dengan perkara-perkara sam'iyat seperti Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua yang wajib dipelajari, yakni ilmu yang kaitannya dengan fikih, kesempurnaan supaya kita itu beribadah itu sempurna. Kajiannya itu di dalam ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang mempelajari status perbuatan seorang mukallaf. Makanya di dalam fikih itu tidak bisa terlepas dari syarat. Nah, kalau sesuatu sholat pasti apa syaratnya, kalau wudu apa syaratnya, kemudian rukun, kemudian masalah sah dan batal. Itulah kajian fikih. Nah, kajian fikih itu hanya terbatas bisa menghukumi masalah lahiriah saja. Nah, jadi sesuatu kalau sudah cukup syaratnya, rukunnya, itu dikatakan sah. Kalau tidak mencapai syarat dan rukunnya berarti batal, tidak sah. Nah, fikih hanya menghukumi demikian. Nah, ada satu lagi ilmu lagi untuk penyempurnaan Islam, yakni ilmu hakikat atau ilmu tasawuf. Sesuatu itu sampai kepada Allah atau diterima kepada Allah atau tidak, itu kajiannya di lapangan ilmu tasawuf atau ilmu hakikat. Makanya hakikat itu, ilmu tasawuf itu lapangannya adalah masalah rohaniyah, batin kita. Kata Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Jadi sholat kalau sudah cukup rukun syaratnya sah, tapi masalah diterima itu tidak tahu dia. Yang bisa tahu adalah di lapangan ilmu hakikat atau tasawuf. Maka kemarin dalam kajian beberapa hadis yang lalu ada sebuah tema, itu ada ini sebuah gambaran 3 seseorang
yang dia seorang ahli ibadah, sholatnya pol, yang sunnahnya pol, pokoknya semuanya dilaksanakan. Tapi tatkala dia meninggal di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, sholatnya itu bagaikan kain yang buruk dilemparkan kepada muka seseorang tadi. Mengapa? Karena sholatnya boleh jadi dia bukan karena Allah. Ada alladzina hum an sholatihim raun. Dalam sholatnya itu ada terbesit riya. Riya ini kan masalah hati, kita tidak tahu. Nah, jadi disitulah lapangan tasawuf itu mempelajari tentang nafsu. Sesuatu perbuatan meskipun itu nampaknya ibadah kepada Allah, belum tentu itu berupa ibadah kepada Allah atau diterima. Sesuatu boleh jadi itu ibadah dunia, amaliyah dunia, bisa jadi bernilai akhirat karena ada tujuan yang terkandung, yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah ibadah, sholat. Kemudian ada orang yang alim, ulama, taruhlah teknokrat, kemudian dia meyakini bahwa dengan kealimannya itu akan menyelamatkan kelak di akhirat. Ternyata ditolak oleh Allah. Kamu bohong, kamu bukan seorang ulama, bukan seorang alim, bukan seorang teknokrat. Kamu mencari ilmu semata-mata untuk mencari ketenaran, mencari kedudukan duniawi, sehingga ditolak ilmu. Satu lagi ada seorang mujahid, seorang pejuang, ya, dia pejuang ikhlas, mengangkat senjata mungkin, atau mungkin dia di bidang sosial, membuat sekolahan, madrasah, pesantren, santrinya banyak dan lain sebagainya. Ternyata di hadapan Allah nanti Allah Subhanahu wa taala perjuangannya itu ditolak. Mengapa? Karena dia berjuang bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata mencari ketenaran, nama baik, biar dikatakan seorang pejuang. Nah, lapangan ini dibahas di dalam ilmu hakikat atau ilmu tasawuf. Jadi ini sebuah pembukaan. Jadi ketiga-tiganya baik itu ilmu kalam atau akidah, kemudian fikih ataupun tasawuf, ya, yang kita pelajari, yang kita kaji itu tidak bisa terlepas kita ini merujuk kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bukan manhaj yang lain. Karena banyak itu aliran-aliran itu banyak sekali. Jadi yang kita ikuti adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ulamanya kalau di bidang akidah itu mengikut Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian untuk bidang fikih, 4 mazhab kita pakai semuanya. Ya, mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Asy-Syafi'i. Untuk bidang tasawuf yakni mengikuti Imam Al-Ghazali dan Al-Junaidi Al-Baghdadi. Ya, itulah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang sebagai pedoman kita untuk belajar di bidang ketiga ilmu tersebut. Jadi kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab namanya Aqidatul Awam. Nanti tentunya kita akan cari penjelasannya dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bacakan biografinya dulu. Jadi rasanya kurang sempurna kalau pengarang ini kita tidak tahu siapa sebenarnya beliau. Jadi biografi atau pengarang kitab tersebut, matan atau nadhoman Aqidatul Awam, yakni nama beliau adalah As-Sayyid Asy-Syarif Ahmad bin Ramadan Mansur bin Muhammad bin Samsudin bin Rais bin Zainuddin bin Nasib ad-Din bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Rais Ibrahim bin Muhammad bin Sayyid Marzuki Al-Kafani bin Musa bin Abdullah Al-Mahdi Al-Kamil bin Al-Hasan Al-Masna bin Al-Hasan As-Subat bin Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi masih keturunan daripada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan di Sibat, Mesir tahun 1205 Hijriah.
Kunyah beliau, kunyah itu gelar. Ini kalau orang Arab nyebut kunyah, bahasa ininya, bahasa agamanya. Gelar beliau yakni Abu Al-Fauz. Kunyah ini diberikan oleh Syekh As-Sajadah Al-Wafiyah As-Sayyid Abu Al-Iqbal Ahmad Wafa. Marzuki sendiri dinisbatkan kepada kakeknya As-Sayyid Al-Arif Billah Marzuk. Beliau ini merupakan guru torikot yang sangat ternama dan punya banyak santri. Beliau belajar dari Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi beliau santri daripada universitas tertua di dunia, yaitu Al-Azhar Kairo. Beliau belajar dari para masyayikh Al-Azhar, di antaranya adalah Syekh Al-Azhar, seorang fakih yang sangat ternama, Abdullah Hijazi Asy-Syakrawi, yaitu wafat pada tahun 1224 Hijriah. Syekh Muhammad Ibnu Ali Asy-Syanoawi, wafat tahun 1233 Hijriah, dan lain sebagainya. Beliau dengan kakeknya Al-Alama As-Sayyid Muhammad pergi ke Mekah dan tinggal dekat Masjidil Haram. Mereka berdua merupakan dua ulama besar yang sangat ternama, sehingga ketika berada di Mekah banyak santri yang berbondong-bondong untuk belajar kepada mereka. Bahkan Syekh Al-Marzuki yang bermazhab Maliki tersebut diangkat menjadi mufti Mekah hingga beliau wafat tahun 1261 Hijriah. Selepas beliau wafat, mufti Mekah digantikan oleh saudaranya, yakni As-Sayyid Ahmad, hingga beliau meninggal. Ini riwayat daripada pengarang. Kemudian kisah pengarang kitab Aqidatul Awam, yakni Syekh Al-Marzuki ini, ada kisahnya mengapa beliau mengarang kitab ini. Ternyata beliau langsung mendapatkan didikan dari Rasulullah SAW. Ini kisahnya. Dikisahkan di dalam kitab Jala'ul Afham bahwa para ulama mengutip cerita yang menakjubkan tentang sebab digubahnya Aqidatul Awam dari pengarang nazm ini. Sesungguhnya Syekh Ahmad Al-Marzuki, sang pengarang, melihat Nabi SAW dan para sahabatnya berdiri mengelilingi beliau dalam mimpinya. Ini dalam mimpinya, dikelilingi para sahabat dan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan pada beliau, bacalah syair tentang tauhid. Jika seorang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Juga akan mendapatkan sesuatu yang ingin dicapainya berupa kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kata Rasulullah dalam mimpi tersebut. Syekh Al-Marzuki kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana syair itu wahai Rasulullah? Para sahabat kemudian berkata, dengarkanlah apa yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, katakanlah abda'u bismillahi warrahmani sampai akhir pada bait wasufful khalili wal kalaimi fiha kalamul hakamil al-alimi. Rasulullah mendengar Al-Marzuki menyebutkan syair tersebut sampai selesai. Ketika bangun dari tidurnya, beliau langsung membaca kalimat apa yang telah didapatkannya dalam mimpi. Spontan beliau menghafalnya dalam keadaan utuh dari awal bait hingga akhir. Kemudian beliau melihat baginda Nabi SAW untuk yang kedua kalinya di waktu sahur dalam keadaan tidur. Nabi SAW berkata kepadanya, bacalah apa yang telah kau himpun di dalam hatimu. Al-Marzuki pun membaca dari awal hingga akhir dalam keadaan berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat mengelilingi sambil mengucapkan amin di setiap akhir baitnya. Tatkala beliau menghatamkan bacaannya, Rasulullah SAW berkata, Allah telah memberikan taufik kepadamu pada keridhaannya dan menerima nazm itu, memberkahimu dan orang-orang mukmin dan para hamba Allah Subhanahu wa taala dapat memanfaatkannya. Amin. Setelah itu Al-Marzuki ditanya orang-orang tatkala mereka mengetahui nazm tersebut, ia pun menjawab pertanyaan mereka sekaligus menambahkan nazm tersebut, wa kullun ma atabihir rasul fahaqqahu taslimu wa qabul. Nah, inilah
tambahan sendiri daripada nazam yang langsung didiktikan Rasulullah, ya diajarkan Rasulullah kepada Imam Ahmad Al-Marzuq. Ini kisah tentang pengarang kitab Aqidatul Awam sebabnya. Jadi ilmu itu diperoleh itu ada yang diperoleh secara memang belajar, proses belajar mengajar, ta'lim wa ta'lum. Ada satu sisi orang yang jernih, ya jernih akalnya. Allah itu memberikan keistimewaan itu belajarnya itu otodidak, taruhlah ke bahasa kita itu otodidak. Nah, itu sebenarnya karena adalah hadza min fadli rabbi, karunia Allah Subhanahu wa taala langsung diberikan lewat siapapun. Nah, orang yang otodidak kadang-kadang dia, kalau kita memahami sesuatu itu kadang-kadang dibaca berulang-ulang pun masih belum paham. Tapi orang-orang tertentu hanya sekedar melihat sampulnya sekilas saja dia akan sudah mampu. Kadang-kadang itu langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi lewat makhluk. Pelajaran-pelajaran lewat apa saja itu bisa ditangkap menjadi ilmu hikmah. Jadi para ulama-ulama demikian dulu. Ini ada dua jalur. Jadi kalau saya yakin Ahmad Al-Marzuq ini termasuk mendapatkan karamah ilmu laduni, ilmu yang Allah diktekan langsung di dalam qalbunya, langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para ulama-ulama banyak yang demikian. Nah, kita setidak-tidaknya berusaha ya lewat beginilah saling menyempurnakan. Wallahu a'lam bishawab. Sekira demikian. Untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas apa sih nazam tersebut. Kalau bisa nanti kita perbanyak, kita hafalkan sama-sama. Kalau tidak bisa hafal, paling tidak kita pernah belajar. Ada yang nyangkut. Kalau dulu ditanya Rasulullah menjamin orang yang hafal ini masuk surga. Kita paling tidak, aku dulu pernah belajar juga Rasulullah. Walaupun tidak hafal, pernah belajar. Proses belajar mengajar. Nah, ini nanti kita berusaha diperbanyak Ustaz nanti. 10 halaman cuma 10 lembar kalau di kopi. Kemarin beli di mana ini Lazada ya. 5.000 cuma. 5.000. Ini kunci masuk surga ternyata. 5.000. Dihafalkan. Seperti barang siapa yang di akhir kalimatnya wafat itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Ini sebenarnya bidikannya kan bukan kalimat itu, memaknai itu sehingga bisa terucap itu usahanya bagaimana. Juga demikian ini. Kalau cuma hafal, modanian kan? Maksudnya ini adalah pokok-pokok dalam agama. Kalau kita hafal tahu kan ini kunci. Oh, Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhlafatul qawadisi. Punya 20 sifat mustahilnya, 1 sifat jaiznya. Rasulullah mempunyai 4 sifat wajib, 4 yang mustahil. Kemudian tentang kitab-kitab dan sebagainya ini ada di sini. Ditambah nanti ada tentang keluarga Rasulullah SAW. Ini sebagai mukadimah untuk kajian kita di bidang akidah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita selingi sekali saja. Entah di hari pertama atau yang kedua, tidak masalah kita. Jadi gantian dengan Pak Ustadz juga yang nyampaikan. Ini untuk bersama-sama kita sama-sama mencari, nanti kita saling lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, kiranya ada yang ingin ditambahkan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Memang berbeda dengan belajar fikih. Kalau fikih itu banyak ini. Kalau tauhid memang kadang-kadang kami belajar dulu begitu. Ini kan memang dirayu setan kita supaya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalimat Ahlussunnah wal Jamaah itu kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Saya kurang hafal teks kalimatnya. Jadi kelak umatku itu berpecah menjadi 73 firqah bagian. Yang selamat itu hanya satu, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya apa? Ahlussunnah itu mengikuti Rasulullah wal Jamaah dan para sahabat Rasulullah yang 4 itu dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, itu mengikuti. Jadi itu kalimat itu bukan khusus untuk orang Indonesia. Jadi dimanapun. Nah, jadi itu ada patokannya. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah, Sunni itu Pak singkatan. Sunni itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu ada patokannya. Tadi saya katakan Ahlussunnah wal Jamaah itu rujukannya ulama sebagai panutannya. Kalau di bidang akidah tadi, yakni Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau fikihnya 4 mazhab tadi, mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Kemudian untuk di bidang tasawuf, yakni Imam Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, itu di bidang tasawufnya. Adapun di Timur Tengah, nah Ahlussunnah wal Jamaah ini kan sebuah taruhlah mazhab di bidang akidah itu ada 2 pertentangan. Setelah ada Murji'ah atau Khawarij, kemudian ada lagi satu lagi, saya lupa namanya. 2. Ini 2 ini bertentangan. Bertentangan. Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah itu akidahnya bahwa seorang muslim itu majbur, dipaksa. Jadi kita ini, kata aliran Jabariyah, itu dipaksa bagaikan wayang yang dipermainkan oleh dalang. Tidak ada daya dan upaya sama sekali. Tidak ada. Makanya dikatakan kalau demikian Allah tidak adil kan. Jadi dipaksa, kamu dipaksa jadi seorang ini. Kamu di ekonomi kamu begini, kamu berjodoh dengan usaha manusia tidak berperan. Itu aliran Jabariyah. Satu sisi aliran Qadariyah ini mengunggulkan ra'yu akalnya. Jadi Allah itu mensilahkan, dipersilahkan, terserah manusia. Sehingga sebebas-bebasnya manusia untuk mengeksploitasi dirinya, akalnya untuk berkreasi, untuk kemajuan. Maka orang yang punya aliran inilah, baik di barat, ini aliran ini, ya, Qadariyah, mengandalkan ilmu. Nah, 2 pertentangan ini kemudian ditengahi oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, manusia boleh berusaha, tapi Allah yang menentukan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, jadi ada peran manusia. Kira-kira begitu Pak Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi berkaitan dengan Pak Kiai bilang ilmu tasawuf tentang hati dan jiwa. Itu kan gitu. Dengan catatan hati, apa kiat-kiat kita untuk melembutkan hati? Jadi dan jiwa biar lembut sedikit, tidak terlalu ego ingin mendapat dia yang dipakai sendiri. Yang pertama, yang kedua, dan untuk apa? Kiat untuk ciri-cirinya orang yang sudah lembut hatinya itu macam mana? Alay kalau. Jadi kadang-kadang ada pepatah Pak Yai, batu karang itu kalau hantam ombak itu tidak belah, tapi dengan tetesan hujan dia bisa belah. Woi. Begitu. Bagian. Jadi kami minta pencerahan tentang apa itu kiat-kiat melembutkan hati, tidak keras. Batu ya. Batu karang bukan keras kepala Pak Yai.
Aku nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya minta dibantuin jawabnya. Artinya masih keras. Ada yang dinyanyikan itu, sebuah syair yang dinyanyikan itu karangan tidak salah itu Sunan Kalijogo itu. Komboati. Iya itulah. Kok kira Pak Ong lebih hafal ya? Ada 5 perkara. Obat, apa itu? Pertama apa? Baca Al-Quran dengan maknanya. Nah, karena apa? Baca Al-Quran itu barang siapa yang satu hari saja di dalam dirinya tidak baca Al-Quran itu bagaikan kuburan. Demikian ibarat rumah saja yang tidak disinari dengan Al-Quran itu seperti kuburan. Ya. Jadi ya paling tidak kan sholat itu kan termasuk Al-Quran. Jadi baca Al-Quran dengan maknanya ditadaburi. Jadi hak Al-Quran itu dibaca, dipelajari, kemudian tahu maknanya, ditadaburi, kemudian diamalkan. Baca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua apa? Sholat malam dirikan. Ya, sholat malam, bukan sholat kemalaman ya. Sholat malam. Malam tahajud. Ya mulai. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbaka maqamam mahmud. Jadi Allah itu menjanjikan maqamam mahmuda, kedudukan yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Yang ketiga apa? Berkumpullah dengan orang saleh. Mudah-mudahan seperti inilah. Mengaji. Yang dengan orang-orang salah. Ya. Yang keempat apa itu? Zikir malam. Banyak zikir malam, ingat kepada Allah. Yang terakhir yakni puasa. Nah, itulah kira-kira. Itu obat hati, melembutkan hati. Kedua tadi apa pertanyaan? Itulah melembutkan hati yang siap masalah hati dan jiwa. Jadi kalau itu bisa dilaksanakan insya Allah ya. Insya Allah ciri-cirinya ya kalau sudah lembut hatinya ya tentunya terkontrol semuanya, terkontrol. Jadi egonya itu hilang. Karena hakikat sholat umpamakan banyak sujud tadi kan, sholat malam perbanyaklah tadi. Jadi hakikat sholat itu kan tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah. Simbol daripada kemuliaan manusia itu kan kepala. Tatkala dia sujud itu sejajar dengan kaki. Jadi tidak ada egonya itu dibuang. Allahu Akbar itu membuang ego kita, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, membuang ego kita. Jadi itu ciri-cirinya. Paling menonjol itu. Jadi tidak mudah kagetan lah. Nah, slow. Kira-kira apa itu? Egonya masih tinggi berarti. Lempar batu dilemparnya dulu Ren. Kalau udah apanya lempar batu lempar kue. Agar-agar. Saya kira demikian saja. Nah, sudah cukup saya kira, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.